Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Nayana Maruta. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya. Terima kasih like, subscribe, dan komentar yang telah diberikan. Konten video kali ini saya akan sharing tentang tips agar footage yang teman-teman buat laku atau terdownload di Microstock. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena saya akan mengulas berbagai hal khususnya tentang footage di channel ini. Seperti sudah saya bahas pada video sebelumnya, permintaan akan stock footage itu trennya terus meningkat. Semakin banyak brand yang menggunakan stock footage dalam promosi mereka. Banyak juga editor yang mencari stock footage sebagai pelengkap atau penyusun video untuk proyek-proyek mereka. Artinya apa? Artinya ada aliran pendapatan pasif yang besar bagi teman-teman kontributor stock footage. Jika teman-teman ingin footage-nya laku, tentu saja membutuhkan suatu persiapan dan perhatian saat membuatnya. Ada beberapa tips agar footage teman-teman itu laku. Apa saja? Yang pertama, rencanakan tema footage. Dengan merencanakan tema, teman-teman punya gambaran mau bikin footage itu seperti apa. Lalu pasarannya itu siapa? Bila memakai model, pakaian yang digunakan itu bagaimana? Kemudian scene yang mau diambil itu seperti apa. Jadi bukan sekedar mengeluarkan kamera lalu mulai merekam. Dengan adanya gambaran tentang tema footage, teman-teman juga punya gambaran bagaimana cara pengambilan gambarnya. Apa yang perlu direkam, menentukan point of view-nya bagaimana, kapan teman-teman menggunakan wetsuit, close up, sehingga bisa menangkap detail atau emosi yang ada. Tips kedua adalah syuting yang teman-teman sukai. Seperti sudah saya bahas pada video sebelumnya, saat kita melakukan apa yang kita sukai, tentu akan berpengaruh pada hasilnya. Begitu juga dengan pembuatan footage. Apapun yang teman-teman sukai, entah itu soal laut, aerial footage, orang atau people, olahraga, food, wildlife, apapun itu rekam saja. Gunakan pola pikir seorang fotografer. Jadi teman-teman perlu memperlakukan setiap momen sebagai bahan rekaman stock footage. Contohnya, misalnya saat ban sepeda motor teman-teman itu bocor atau saat servis sepeda motor, teman-teman dapat membangun cerita dari hal tersebut. Saat terjebak macet, teman-teman kan nggak bisa pergi kemana-mana ya, daripada diem, rekam. Setiap situasi itu bisa jadi stock footage dan bisa kita jual. Tip ketiga, mengetahui tren. Sebelum membuat suatu footage, biasanya saya melakukan riset terlebih dahulu tentang tren footage, baik itu bulanan atau tahunan. Nah, ini sebaiknya teman-teman lakukan juga. Hal ini penting agar kita punya pedoman dalam membuat suatu footage. Memang sih ada tren footage yang abadi ya, seperti green screen, time lapse, ataupun hyperlapse. Akhir-akhir ini tema-tema seperti lifestyle dan keragaman atau diversity juga lagi jadi tren. Kalau kita perhatikan di setiap iklan teknologi yang muncul di media sosial, teman-teman bisa lihat orang-orang dari berbagai etnis tampak ceria bersama dalam satu kelompok.
Jadi saat teman-teman mau membuat stock footage menggunakan model, kalau bisa gunakan kelompok model yang beragam. Maksudnya kelompok orang yang berbeda etnis. Tips keempat adalah gunakan apa yang kita miliki. Hal ini juga sudah saya bahas pada video sebelumnya, khususnya mengenai device dan skill. Sebetulnya ini lebih ke sumber daya yang kita miliki ya teman-teman. Jadi bila teman-teman punya file video lama daripada nganggur tersimpan di hard disk, lebih baik diupload di Microstock. Tips kelima, pertimbangkan resolusi footage yang kita buat. Sebagian besar stok footage yang digunakan dulu resolusi Full HD itu sudah cukup. Namun saat ini mulai bergeser ke 4K karena tren resolusi itu cenderung naik, teman-teman. Jika teman-teman ingin stok footage-nya relevan dalam 5 tahun atau lebih, sepertinya Full HD mungkin tidak cukup lagi. Resolusi rekaman stock footage dalam 4K hingga 8K akan lebih aman dalam beberapa tahun ke depan. Tip keenam adalah penggunaan gerakan kamera yang menarik. Gerakan saat merekam tentu berpengaruh pada estetika footage yang teman-teman buat. Footage saya yang statis mungkin membosankan ya dibandingkan footage dengan gerakan dinamis. Gerakan-gerakan semacam zoom, dolly, panning, crab, tilt, pedestal, art, dan follow tentu akan menambah estetik dari footage yang kita buat. Tip ketujuh, gunakan deskripsi dan keyword yang tepat. Ini sepertinya detail kecil ya, namun ini sangat penting teman-teman. Jika teman-teman sudah mengunggah footage, pasti akan diminta deskripsi atau title dan keyword. Misalnya, jika teman-teman memiliki footage yang bagus, namun deskripsi atau keywordnya yang dipakai tidak tepat, tentu klien tidak dapat menemukannya dan footage teman-teman tidak akan terdownload. Jadi, kalau bisa buatlah sedeskriptif mungkin judul footage teman-teman. Bisa sertakan subjek, tindakan, lokasi, atau dalam judul deskripsi. Dan beberapa kunci populer pada keyword. Kita bisa masuk ke pola pikir klien dan pikirkan tentang apa yang akan mereka cari dan apa yang dijual. Ini bisa didapatkan dari hasil riset pada footage-footage yang telah ada. Tip ke-8, jangan lupa rilis. Rilis adalah hal penting, baik itu rilis model atau rilis properti. Karena dengan adanya rilis, penggunaan footage teman-teman itu lebih luas jangkauannya jika dibandingkan footage tanpa rilis atau editorial footage. Singkatnya, menjual stok footage membutuhkan perencanaan dan tekad. Jika dilakukan dengan benar, ini dapat menciptakan pendapatan pasif yang konsisten. Itu tadi 8 tip dari saya. Semoga bermanfaat, dan bila ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa tulis pada kolom komentar. Kita bertemu di tutorial dan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.